Disebut di situ tabqa al-hukumah al-adilah wa in kanat kafiratan wa tafna al-hukumah al-zalimah wa in kanat muslimatan. Negara yang berbasis pada keadilan, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, memberikan perlindungan hak-hak sipil, memandang seluruh masyarakat dalam persamaan, dipandang di depan hukum, hak dan kewajibannya, memberikan advokasi kepada orang-orang yang lemah dan menindas terhadap orang-orang yang melakukan tirani, maka di situ akan tetap dijaga eksistensinya dan harus dipertahankan kelanjutannya, walaupun nomenklatur daripada negara itu tidak menggunakan nomenklatur keislaman, namanya republik, namanya kaisar, namanya kerajaan, silahkan. Agama tidak usah masuk ke situ dari nomenklaturnya. Tapi sebaliknya, wa tafna al-hukuma al-zalimah wa in kanat muslimatan. Kalau ada sistem negara yang tidak berbasis pada keadilan, tidak memberlakukan persamaan seluruh warga negara di depan hukum, tidak melakukan pembelaan kepada orang-orang kecil dan orang-orang tertindas, tidak menjamin pada kemakmuran dan kesejahteraan, maka itu harus diruntuhkan walau kanat muslimatan, walaupun namanya dengan nomenklatur keislaman, namanya imaroh, namanya imamah, namanya khilafah. Itu tidak perlu dipertahankan kalau isinya tirani dan tidak berbasis pada keadilan. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin jamaah haul yang ke-41 Pondok Pesantren Al-Islah. Untuk acara selanjutnya yaitu topik akbar yang kedua, Mau'idatul Hasanah yang kedua. Pada kesempatan ini kita bersama-sama sudah dihadiri oleh yang terhormat Dr. Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin MHI selaku Ketua LDNU PBNU. Kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin MHI, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Maju ke depan. Wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan, guru kita, orang tua kita, murabbi ruhina, pengasuh pondok pesantren Al-Islah, Hadratil Mukarram Kiai Al-Haj Usfuri Ansor, matta'anallah bituli hayatih. Allahumma, mudah-mudahan beliau senantiasa diberi umur panjang fi sihatin wa afiyah. Allahumma, diberi umur panjang fi ta'atillah. Allahumma, sehingga beliau terus bisa mengantar, mengawal, membawa kita ila ridho illahi subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Ketua yayasan beserta seluruh pengurus pondok pesantren Al-Islah yang kami muliakan, Kiai Nuril Arifin yang baru saja menyampaikan tausiahnya, mudah-mudahan menjadi ilmu barokah manfaat fiddin wad dunya wal akhirah. Allahumma. Bapak Kapolda Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Irwasum, Bapak Komisaris Besar Polisi Dudung, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Subang, Bapak dan Rem Cirebon, beserta seluruh pejabat yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan selalu diberi kekuatan untuk melaksanakan amanah. Allahumma. Para hadirin, para alumni, para wali santri, para simpatisan, semuanya mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Gus Nuril. Intinya tugas Nahdlatul Ulama yang pertama adalah himayatuddin, yang kedua adalah himayatud daulah, dan yang ketiga adalah himayatul ummah bihimayatid din wa himayatid daulah. Yang pertama, tugas Nahdlatul Ulama adalah menjaga agama. Menjaga agama yang dimaksudkan di sini adalah menjaga eksistensi keberadaan agama yang dianut oleh mayoritas umat, yang dianus oleh mayoritas anak bangsa di Nusantara ini. Bagaimana pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama sesuai dengan manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Disinilah salah satu tujuan utama didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sebagaimana termaktub di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ialah berlakunya ajaran Islam ala ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana tugas-tugas pelaksanaan himayatuddin? Dilaksanakan melalui pendidikan dan dakwah, utamanya melalui pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh bumi Nusantara dengan sekian ragam unit-unit pendidikannya,
di mana melalui pesantren agama ini akan terjaga orisinilitasnya, akan terjaga sanadnya dari guru-guru kita ke guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Nahdlatul Ulama, orang belajar agama itu tidak boleh instan. Orang belajar agama itu harus jelas sanadnya, harus jelas gurunya. Disinilah Hadratus saya berpesan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini bagian penting daripada agama, maka lihatlah dari mana kalian mendapatkan ilmu itu. Maka kehadiran Pondok Pesantren Al-Islah yang pada hari ini bertekad mendirikan perguruan tinggi Islam, ini bagian daripada ikhtiar, bagian daripada upaya untuk menjaga agama agar supaya sanad keagamaan itu tetap terjaga, tersambung dari baginda Rasulullah hingga generasi kita saat ini dan pada generasi-generasi kita saat-saat yang akan datang. Allahumma. Maka dalam hal ini, ketika Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari di dalam muqaddimah konon asasi, tatkala beliau mengajak semua golongan, mengajak anak bangsa ini bergabung dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang beliau mulai dengan pernyataan beliau, fahalumu kullukum wa man tabi'akum, ayo bergabunglah semua, ikutlah semua, masuk semua bersama-sama. Siapa saja yang diajak oleh beliau? Minal fuqara, dari kalangan orang-orang fakir. Kenapa ini disebut duluan? Karena memang mau diakui atau tidak, kelompok ini yang terbesar sampai saat ini di Nahdlatul Ulama. Tapi jangan yang fuqara saja yang diajak. Siapa lagi? Wal aghniya, yang kaya-kaya. Kalau yang fakir-fakir toh yang bergabung dengan Nahdlatul Ulama, kemudian yang kaya-kaya tidak ikut, nanti kalau mau mendirikan perguruan tinggi, mau mengadakan acara, itu agak ribet. Tapi saya senang kalau tadi masih ada tarikan surban. Karena itulah kekhasan Nahdlatul Ulama yang kadang-kadang sering disingkat NU itu narik urunan. Tapi kita lebih bangga kalau NU itu narik urunan daripada NU yang akhir-akhir ini sering dipakai orang untuk nonot urip. Itu lebih bangga narik urunan daripada nonot urip. Siapa lagi yang diajak oleh Hadratus Syekh? Wa du'afa, kalangan orang-orang yang lemah, wal aqwiya, dan kalangan orang-orang yang punya kekuasaan, yang punya power, yang punya pengaruh. Diajak semua yang jadi bupati, diajak semua yang jadi wali kota, yang jadi gubernur, Kapolda, Danrem, Pangdam, semuanya diajak untuk bergabung ila hadhil jam'iyah al-mausumah bi jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Tapi ngajaknya bagaimana? Mendakwahkannya bagaimana? Dalam kerangka himayatuddin ini beliau berpesan, ajak mereka semua ke Nahdlatul Ulama dengan apa? Bidakwatin syafiyatin. Diajak dengan dakwah, bimau'idhatin syafiyatin, dengan mau'idhah yang menyejukkan, dengan mau'idhah yang mendamaikan, dengan mau'idhah yang menenteramkan. Makanya kalau ngajak umat di dalam Nahdlatul Ulama itu tidak boleh kasar. Betul? Tidak boleh kasar. Tidak boleh semata-mata teriak-teriak tanpa hujah, tanpa dalil. Tapi ajaklah mereka bimau'idhatin syafiyah, dengan mau'idhah yang menenteramkan, mendamaikan, mendinginkan, dan bisa menyembuhkan. Itu mau'idhahnya. Tapi tidak sekedar ini. Bidakwatin mutalakiyah, dengan dakwah yang terus menerus, yang berkesinambungan, sehingga menjaga agama dilaksanakan di dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama dengan kelompok-kelompok pengajian.
Tidak sekedar ada di pesantren, yang di pesantren urut-urutan tingkatan pendidikan sudah jelas, baik yang formal maupun yang diniyah, dari madrasah ibtidaiyah ke sanawiyah ke aliyah sampai kemudian di Al-Islah pada hari ini mendirikan perguruan. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Tapi juga melalui kelompok-kelompok pengajian di masyarakat. Melalui majelis-majelis taklim. Ini bagian daripada dakwah mutalaqiyah. Dakwah itu harus terus-menerus berkesinambungan. Nek terus wong Jawa iku ojo lak-laktung. Kadang-kadang kalau sudah kadung karep semangat ngaji luar biasa, nek wis kadung macet gak teko blas. Niku lak-laktung kan. Tapi yang terpenting juga bihujjatin qadiyah, dengan hujjah yang bisa mematikan terhadap argumen orang-orang yang menentang dan melawan terhadap pemahaman keagamaan Nahdlatul Ulama. Ini peran-peran pesantren, ini peran-peran lembaga pendidikan. Makanya yang mengkampanyekan NU, yang mensosialisasikan NU, yang mengajak orang kepada Nahdlatul Ulama haruslah para ahlinya. Ya ngapunten, punten. Kalau tidak bisa berdalil, jangan dipaksa berdalil. Akhirnya dalilnya menjadi gak karu-karuan. Setelah itu dipotret oleh orang lain, dianggap kompetensi dan kapabilitas para penceramah-penceramah NU seperti itu. Yang memang gak bisa ngomong agama, ya jangan dipaksakan ngomong agama. Kalau bicaranya hanya mampu dalam bicara budaya, bicaranya mampu bicara kebangsaan, ya dalilnya gak usah dipaksakan. Apalagi ketika baca Al-Quran belepotan. Padahal di pesantren, yang di pesantren diajarkan dari awal bagaimana baca Al-Qurannya baik. Dari awal ketika masuk, sesuai dengan tahapan pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah, apa itu? Yatlu alaihim ayatih. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Yang di depan kurang kompak jawabnya. Apa yang baca kurang enak. Jelek-jelek begini pernah juara kiroah, Bu. Tidak tanggung, 1 RT pesertanya 3, yang 2 tidak datang. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Lebih kompak walaupun gak begitu ikhlas. Minta didorong-dorong. Ukurannya di sini. Bacaan Qur'annya jelas. Karena ini pertama ketika Rasulullah mengajar para sahabat, mendidik para sahabat, maka tahapan proses yang dilakukan oleh Rasulullah adalah yatlu alaihim ayati. Maka seperti yang tadi disampaikan Kiai Nuril, banyak sekarang ini dai-dai migran. Awalnya jadi artis, artisnya kurang laku karena wajahnya sudah mulai keriput, langsung metamorfosis jadi ustadzah. Modalnya jilbab besar, katanya hijrah. Ada banda? Ada banda? Itu yang kadang-kadang ngundang, yang kadang-kadang ngaji orang pesantren. Yang belajarnya tuntas, tertib dari bawah sampai ke atas. Maaf kalau bahasa beliau agak ekstrim tadi. Malah gelem ngaji ke orang yang baru masuk Islam kemarin sore. Ada ndak? Bahkan kadang-kadang karena kadung tertarik dengan retorikanya, senang dengan bagaimana cara-cara penyampaiannya, lupa kalau tidak didasarkan pada basis keilmuan yang jelas sesuai sanad yang diajarkan di pesantren. Ada karena lebih senangnya kepada ustadz-ustadz baru itu sampai melupakan guru-gurunya sendiri. Betul? Lupa sama kiainya, ndak ingat sama guru ngajinya yang ngajari betul dari awal. Ini di dalam Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu, dijaga betul. Bagaimana himayatuddin, menjaga agama agar terjaga.
kemurnian agama, originalitas agama, pemahaman keagamaan yang benar sebagaimana diajarkan oleh para salafun saleh yang mata rantainya sampai kepada kita pada hari ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau tidak bisa berdalil, tidak usah berdalil. Nanti baca Qur'annya tidak jelas. Ini jadi ukuran. Kalau baca Qur'annya sudah tidak jelas, bagaimana cara memahami Al-Quran? Lalu bagaimana cara dia beristimbat dari Al-Quran? Ini saya sekedar contoh. Bagaimana dalam Nahdlatul Ulama itu betul-betul dikawal, betul-betul dijaga. Jangan dianggap amaliyah Nahdlatul Ulama itu tidak punya dasar dan tidak punya dalil yang kuat. Walaupun selama ini kadang-kadang warga NU itu kalau diajari untuk mengamalkan sesuatu tidak perlu dan tidak banyak yang tanya dalil. Diajak istighosah, diajak maulidan, diajak dibaiyahan, diajak manakiban, diajak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita sebut dengan amaliyah nahdiyah. Dulu-dulunya tidak banyak cari dalil. Biasanya dalilnya siapa? Dalilnya cukup kiai. Kenapa kamu muludan? Karena kiai ini begini. Kenapa kamu kemudian melaksanakan haul? Karena saya lihat Kiai Sidogiri melaksanakan haul, Kiai Lirboyo melaksanakan haul, Kiai Peloso melaksanakan haul, Kiai Sarang melaksanakan haul, Kiai Buntet di Cirebon melaksanakan haul, Kiai di Cipasung melaksanakan haul. Cukup para kiai yang dijadikan sebagai dalil karena kiai-kiai kita mampu menjadi nilai yang berjalan di tengah-tengah masyarakat yang betul-betul dipatuhi dan diakui oleh umat. Ini yang sering disebut the living of values. Itu ada pada para kiai-kiai kita. Sekarang mungkin karena persoalan komunikasi kita dengan pihak luar, media sosial yang terus menembus batas, sehingga kalau ditanya tentang satu amaliyah pasti mereka tanya dalilnya apa. Kalau di sini ada peringatan haul, kadang-kadang mereka juga tanya kenapa di sini ada haul, dasarnya mana, dalilnya mana, diambil dari kitab apa. Nah, kalau memang kondisinya sudah seperti ini, maka para pengurus NU, para kiai-kiai NU, jebolan pondok pesantren termasuk yang dididik, dibimbing di pondok pesantren Al-Islah ini harus siap dengan segudang jawabannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Misalkan hari ini ada orang tanya, peringatan haul di pesantren ini ada dalilnya apa enggak? Ada yang tanya, ada dasarnya apa enggak dari Al-Quran? Ada dalilnya apa enggak? Kok ragu? Ada dalilnya apa enggak? Kurang kompak. Ada dalilnya apa enggak? Ada, siapa bilang tidak ada? Tapi harus tahu bagaimana cara mencari dalil. Kalau yang dicari dalilnya hall, pakai terop, pakai sound, pakai syutingan, dicari sampai kurus gak ketemu. Gak begitu caranya. Coba para santri, sedikit saya kasih contoh. Panjenengan baca surat Al-Isra penghujung ayat 24. Memang berangkat kelompoknya dari sini. Kelompok ayatnya dari 22, 23, 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Di penghujung
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika menafsirkan ayat ini, seorang ulama besar berkebangsaan Syria yang baru beberapa tahun yang lalu wafat, As-Syeikh Al-Ustadz Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili, di dalam salah satu karya monumentalnya At-Tafsirul Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengutip satu hadis dari Abu Asid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi masing-masing dalam sunannya. Redaksi hadis, bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun minal ansar faqala ya Rasulullah hal baqiya alayya min birri abawayya say'un ba'da mautihima abirruhuma bihi. Qala na'am khisalun arba as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahim alladzi la rahima laka illa min kibalihima. Disebutkan di situ pada satu saat ketika saya duduk bersama Rasulullah, kata Abu Asid Malik bin Rabi'ah, disebut ketika saya sedang duduk dengan Rasulullah, dalam riwayat yang lain bainama nahnu julusun inda Rasulillah, setelah itu datang salah seorang sahabat Ansor bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada hal yang bisa kami lakukan untuk mengabdi berbakti kepada kedua orang tua kami ketika beliau sudah wafat? Rasulullah menjawab, na'am khisalun arba, ada 4 hal. Apa aja itu? Yang pertama, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, mendoakan dan membacakan mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah. Tadi sudah dilaksanakan? Tadi pagi sudah dilaksanakan? Sampun nggih? Tadi pagi sudah ada istighosah, ada tahlil bersama. Alhamdulillah. Doa dan istighfar ya tidak hanya dibiarkan berdua, ditambah dengan awal surah Al-Baqarah, ayat kursi akhir surah Al-Baqarah, ditambah dengan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Mu'awwidatain, ditambah lagi dengan tahmid, ditambah lagi dengan tasbih, ditambah lagi dengan bacaan sholawat, dan intinya yang banyak dibaca diantaranya kalimat tauhid la ilaha illallah yang disebut dengan tahlil. Akhirnya akumulasi dari sekian bacaan yang dibaca untuk mendoakan orang tua itu, dalam tradisi kebiasaan kita di Indonesia disebut dengan tahlilan. Disebut apa? Tahlilan. Kenapa hanya disebut satu? Ini kata santri di Al-Islah yang belajar balaghah, namanya majas mursal. Alakohnya adalah kulliyah juz'iyah. Konkretnya adalah min itlaqil juz wa iradatil kul. Yang disebut sebagian tapi yang dimaksudkan secara keseluruhan. Karena kalau kita harus sebut semua itu ribet. Mau kemana? Ke Al-Islah. Ada apa? Ada haul. Ngapain di haul? Mau baca Al-Ikhlas, Mu'awwidatain, Al-Fatihah. Sudah tadi? Awal Baqarah, akhir Baqarah, kemudian tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ribet, yang dengarkan itu juga mulai bosan. Akhirnya cukup dijawab dengan satu kalimat, mau tahlil. Tapi dalam tahlil gak dibaca itu saja, semuanya dibaca. Itu menyebut satu tapi yang dimaksud semua. Ini biasa Bu dalam pembicaraan kita sehari-hari. Ada seperti itu. Kadang-kadang ada tamu datang tanya, ibu mana? Ibumu mana? Ada di belakang. Lagi ngapain? Godok wedang. Tahu godok wedang Bu ya?
Tahu godok wedang? Iya, masak wedang. Benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Memangnya yang dimasak wedang? Yang dimasak apa? Tapi kalau dijelaskan, ibumu mana? Di dapur. Ngapain? Masak air, mau diudek, campur kopi dan gula, gawe. Itu yang benar. Betul. Itu namanya bi'tibari maya kuno, kata orang belajar balaghah. Makanya kalau ilmu jangan ditanya yang gitu-gitu itu. Ini yang dihitung sesuatu yang akan jadi, bukan yang telah jadi. Tapi yang sering disebut masa seko. Masa benar apa salah? Benar apa salah? Salah, tapi jadi yang dimasak apa? Beras digodok-godok tambah banyu dibuat bukan masak nasi. Saya tadi ditanya, Kiai dari Jawa Timur naik apa ke sini? Saya jawab, naik kereta. Benar apa salah? Benar apa salah? Kalau sampian jawab benar, memangnya bokong saya besarnya sebesar kereta? Yang benar apa? Naik salah satu kursi atau salah satu jok yang ada di salah satu gerbongnya kereta. Saya nggak naik kereta. Bokong saya nggak sebesar kereta. Yang saya naiki hanya salah satu jok, salah satu kursi yang ada di gerbongnya. Itu namanya min itlaqil kul wa iradatil juz, yang disebut semuanya, yang dimaksudkan sebagiannya. Ini baru satu tentang tahlil. Makanya kalau ditanya apa ada dalilnya tahlil, dalilnya haul dalam Al-Qur'an? Ada. Di mana? Penghujung surat Al-Isra ayat 24. Penghujung ayat 24 surat Al-Isra yang ditafsiri dengan hadis dari Abu Asid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, yang kemudian melakukan penafsiran tafsirul Quran bis sunnah, dikutip di dalam kitab At-Tafsirul Munir fil Aqidah Wasyari'ah wal Manhaj oleh As-Syaikh Al-Ustadz Ad-Duktur Wahbah Az-Zuhaili. Itu baru ketemu dalilnya, manhajnya, sak proses istimbatnya. Jadi jelas sandarannya. Makanya panjenengan jangan pernah ragu. Seluruh amaliyah yang di NU itu ada dasarnya, ada dalil. Karena memang ini tugas Nahdlatul Ulama. Tugas utama Nahdlatul Ulama adalah himayatuddin, menjaga agama. Jangan sampai kemudian warga Nahdlatul Ulama yang sudah selama ini bergabung bersama-sama fi hadhil jam'iyah al-mubarakah, kemudian tergerus akidahnya, tergerus fahamnya, apalagi tidak hanya sekedar dalam konteks pemahaman keagamaan yang kadang-kadang cenderung sering nyalah-nyalahkan apa yang kita amalkan, tetapi pemahaman-pemahaman yang sempit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga melahirkan sikap-sikap ekstremis, melahirkan sikap-sikap yang kemudian mengarah kepada terorisme dan lain sebagainya. Ini tugas Nahdlatul Ulama. Makanya kalau para santri dari tadi itu cukup menjadi dasar haul, bukan hanya yang diselenggarakan oleh putra kepada kiai, dan ini menjadi pengabdian santri, maaf putra kepada orang tua, tapi sekaligus menjadi wahana pengabdian santri kepada guru. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini yang pertama, mendoakan, membacakan istighfar. Kemudian yang kedua apa? Melanjutkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan orang tua. Infadu ahdihima. Termasuk apa? Mewujudkan cita-cita yang belum terwujud dan memenuhi janji. Bisa jadi dulu ketika masih ada Hadratus Syekh guru kita Kiai Haji Ansor, yang hari ini kita hauli, itu sudah punya cita-cita bagaimana pesantren ini menjadi pesantren yang dalam proses pembelajarannya selalu adaptatif dengan kemajuan zaman dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman yang akan datang. Allahumma. Disitulah kemudian di sini dikembangkan sedemikian rupa karena tuntutan keadaan, maka tidak cukup
dengan tingkatan sanawiyah aliyah, tapi harus dilanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Berarti ini masuk kepada bagian pengabdian beliau, guru kita Kiai Usfuri, kepada almarhum Kiai Ansor. Kenapa? Dasarnya begini, kalau panjenengan semua baca surah Yasin ayat 13, coba kita baca bersama. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Ai inna qadiruna ala ihyaihim marratan tsaniyatan wa ba'thihim ahya'a. Setelah dihidupkan oleh Allah terus bagaimana? Tidak dibiarkan para kiai. Wa naktubu ma qaddamu ai wa nusajjilu ma aslafu. Kami tulis, kami catat amal-amal yang telah dilakukan pada masa yang lampau. Ternyata yang dicatat bukan hanya amal saja, bukan cuma amal doang, kata orang sini. Apa saja yang dicatat? Wa atharohum, dan tinggalan-tinggalannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti apa yang pernah dilakukan, perjuangan yang pernah ditanamkan, bagaimana memperjuangkan tegaknya akidah Islam ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah yang telah dilakukan guru kita Kiai Haji Muhammad Ansor, itu sudah ada catatannya dari Allah. Tapi bukan itu saja, tinggalannya. Apa tinggalannya? Pesantren Al-Islam. Tapi kapan tinggalan itu akan terus bisa mengalirkan pahala? Kalau tinggalan ini tetap bermanfaat dalam kepentingan keumatan dan kemanusiaan, melaksanakan pendidikan dan dakwah, mengawal akidah umat agar mereka menjadi ummah najiyah, ummah yang selamat dunia akhirat. Allahumma. Berarti berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Kiai Usfuri Ansor itu adalah bagian daripada bekti putra kepada orang tua, karena ketika tinggalan ini terus dikembangkan maka manfaatnya terus berjalan, pahala tidak akan pernah berhenti mengalir kepada beliau. Allahumma. Ini kalau kata Kang ini yang belajar ilmu nahwu, di situ Allah menyebutkan wa naktubuh, bukan wa katabna. Berarti menggunakan fi'il mudhari'. Kalau menggunakan fi'il mudhari' berarti yadullu ala dawam wal istimrar, menandakan catatan amal kebaikan yang pernah dilakukan itu terus menerus dan tiada henti selama kebaikan itu masih terus tersebar manfaatnya di tengah-tengah umat. Maka wujud pengabdian dari putra kepada orang tua adalah melestarikan tinggalan ini, kalau perlu dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan semangat bagaimana cara belajar dan cara melaksanakan pendidikan disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Bagaimana di sana? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ternyata proses pendidikan pesantren itu punya dua peran. Pertama sebagai lembaga tafaqquh fid din, dan yang kedua melahirkan para alumni yang akan melakukan tugas liyundiru qaumahum. Kedua-duanya disebut dengan fi'il mudhari'. Jadi Allah menyebut liyatafaqahu fiddin. Berarti semangat pelaksanaan pendidikan di pesantren mengambil terhadap semangat filosofi fi'il mudhari', maka proses pendidikan dan pendirian unit-unit lembaga pendidikan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini dan menjawab tantangan-tantangan yang akan datang sebagaimana semangat fi'il mudhari' yaqbalul halah wal istiqbal. Ini di NU.
Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian bagi para santri bagaimana? Sama. Ayat dan hadis ini juga bisa dipakai oleh para santri mengabdi ke guru. Memang redaksinya konteks asbabul wurud hadis ini dari Abu Asid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi tadi, ada sahabat Ansor bertanya pada Rasulullah, itu asbabul wurudnya. Hal baqiya alayya min birri abawayya sayun ba'da mautihi ma abirruhuma bihi. Ini bisa dipakai oleh para santri untuk mengabdi pada guru. Kenapa? Aba'uka salasatun. Orang tua kalian para santri itu semuanya ada 3. Siapa? 1, man waladaka, orang yang melahirkan kalian, berarti orang tua biologis. 2, man zawwajaka ibnatahu, orang yang menikahkan engkau dengan putrinya, berarti apa? Mertua. 3, man allamaka, orang yang mengajari kamu agama. Tetapi kelanjutan hadis tadi, wahada afdoluhum, dan yang terakhir itu adalah yang paling utama di antara ketiganya. Orang tua yang utama sejatinya adalah man allamaka, yaitu guru. Makanya dalam satu syair disampaikan, uqaddimu ustadzi ala fadli walidi wa inna lani min walidi al-izzu wasyarafu. Saya mendahulukan guru saya dari mengutamakannya daripada orang tua, dalam mengutamakannya daripada orang tua saya. Maksudnya saya mendahulukan mengutamakan guru saya daripada orang tua saya. Kenapa demikian? Walaupun dari orang tua saya mendapatkan kemuliaan. Kenapa demikian? Disebutkan di sana, wadaka murabbur ruh warruhu jauhar. Guru saya adalah yang membimbing ruhaniyah saya. Kiai saya adalah yang membimbing ruhaniyah saya, yang mendidik jiwa saya dan kepribadian saya. Sementara ruh itu adalah jauhar, mutiaranya. Wahada, orang tua kandung, murabbul jismi, yang memelihara fisik dan jisim saya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologis saya, memberi makan saya, memberi pakaian saya, memberi tempat tinggal saya ketika saya belum mandiri. Padahal fisik, jisim itu kalau dibandingkan dengan mutiara, ia adalah sodaf, sebagai bingkai daripada mutiara. Makanya ini proses analoginya, kalau dalam bahasa kita sering disebut dengan kias. Kalau di dalam usul raddul far'i ilal asli bi illatin tajma'uhuma, itu dalam usul fiqh itu disebut dengan aulawi. Jadi ketika ini dijadikan sebagai metode atau model cara mengabdinya anak pada orang tua, maka lebih lagi bisa dijadikan sebagai cara pengabdian santri kepada guru. Dan yang terakhir, kalau untuk orang tua, bagaimana cara mengabdinya? Memperkuat ikatan silaturahim, yang tidak akan ada keluarga kalau tidak ada orang tua. Kalau untuk para santri bagaimana? Yang dipakai sampean sekarang itu seragamnya mas-mas ini, memperkuat hubungan ikatan antar alumni. Karena tidak akan ada alumni kalau tidak ada kiai. Berarti pengabdian santri itu yang keempat, kuatkan ikatan antar alumni. Kenapa? Karena alumni bisa menjadi wakil pesantren di tengah-tengah masyarakat dan bisa menjadi wakil masyarakat ke pesantren. Dari alumni sampaikan informasi-informasi yang positif tentang pesantren. Tidak usah ragu putra bapak ibu yang sekarang di Al-Islah. Setelah selesai aliyah di sana sudah didirikan perguruan tinggi Islam. Alhamdulillah, orang tuanya tidak lagi bingung. Tapi sampaikan juga harapan masyarakat ke pesantren. Kiai, kami harapannya di pesantren ini dibuka layanan pendidikan ini, pendidikan ini, pendidikan ini, Kiai. Kalau perlu dengan santri yang sudah ribuan, jangan hanya buka perguruan tinggi Islam, Kiai, tapi perlu juga dibuka fakultas kedokteran, Kiai. Kenapa? Agar putra-putranya umat Islam, para santri yang berada di Al-Islah, nanti banyak yang bisa jadi dokter, Kiai. Daripada mereka keluar kemudian kuliah di luar, lepas dari program pesantren, banyak hal-hal yang mengkhawatirkan, buka layanan pendidikan di sini, Kiai. Sampaikan, biar dibicarakan, disesuaikan dengan kemampuan dan bagaimana prosesnya. Ini perlunya pesan alumni. Dan ini bagian dari pengabdian.
Ini sekedar contoh Bapak Ibu. Contoh bagaimana berdalil di dalam Nahdlatul Ulama itu. Makanya saya mohon maaf. Saya diberi amanah sebagai ketua lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang mengkampanyekan NU, yang mengajak mereka masuk NU, mengajak mereka ada dalam akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampaikan dengan argumen seperti yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bihujjatin qadiyah. Kalau memang tidak bisa berdalil, tidak usah berdalil daripada salah-salah, khawatirnya dianggap kapasitas orang NU yang seperti itu. Mohon maaf, mohon maaf. Apalagi ukuran baca ayatnya tidak jelas. Ini kan jadi tolak ukur ini. Pantas apa enggak menyampaikan masalah-masalah keagamaan. Baca Qur'annya tidak jelas, panjang pendeknya tidak jelas. Dari kecil sudah dibelajari Al-Qur'an di TPQ, dididik pertama Al-Qur'an di sini. Begitu kiainya dalil, membaca Qur'annya belepotan. Waliyadzubillah. Ini kontraproduktif dengan pendidikan. Makanya kalau kita kadang-kadang dianggap, oh kapasitas orang NU di mana? Kemampuan dai-dai NU di mana? Di situ. Kalau tidak bisa berdalil, jangan berdalil. Sampaikan saja ajakan-ajakan intinya untuk bersama-sama dengan NU. Tunjukkan bagaimana kelembutan dan keramahan. Karena di NU apa? Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Membina, bukan menghina. Menyayangi, bukan menyaingi. Membela, bukan mencela. Mencari solusi, bukan mencari simpati. Sampaikan bagaimana Nahdlatul Ulama yang sebenarnya. Ini bagian daripada cara himayatuddin di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Terus yang kedua apa tugas Nahdlatul Ulama? Himayatud daulah. Menjaga negara. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa di samping menjaga agama yang tidak kalah pentingnya juga menjaga negara? Karena bagi Nahdlatul Ulama, hubungan antara agama dan negara itu adalah tau'aman. Ad-dinu wal muluk tau'aman la yatimmu ahaduhuma illa bil akhar. Agama dan negara sama dengan saudara kembar yang tidak sempurna salah satunya kecuali dengan yang lain. Ad-dinu huwal aslu wal mulku huwal harisu. Agama adalah pondasinya dan negara adalah penjaganya. Maka menjaga negara sama pentingnya dengan menjaga agama. Disitulah sebagaimana yang disampaikan Kiai Nuril tadi, kalau ada ancaman yang akan mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, maka mereka juga akan berhadapan dengan Nahdlatul Ulama. Tanpa disuruh, tanpa diperintah, tidak perlu dibayar, NU akan ada pada garda terdepan kalau negara kesatuan Republik Indonesia ini terancam. Ini tidak perlu ada bayarannya, tidak perlu ada registrasinya, tapi panggilan hati bagaimana menjaga negara. Karena menjaga negara tidak kalah pentingnya dengan menjaga agama. Makanya kalau dulu ditanya, kenapa hubbul watan minal iman, Kiai? Ditanya Kiai Hasyim Asy'ari, kenapa hubbul watan minal iman, Kiai? Jawaban Kiai Hasyim Asy'ari, kalau negaranya tidak aman, bagaimana orang beragama bisa tenang? Kalau perang terjadi di mana-mana, bagaimana sholat Jumat bisa anteng, bisa nyaman? Kalau negaranya ini konflik terus, perang terus, bagaimana pendidikan bisa berjalan dengan baik? Maka menjaga negara sama pentingnya dengan menjaga agama. Maka ini menjadi tugas juga dalam Nahdlatul Ulama. Walaupun secara formal itu adalah tugas daripada negara melalui Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Leading sektornya, pelaksana dan penjaganya adalah TNI dan Polri, tapi kita sebagai warga Nahdlatul Ulama juga terpanggil untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan bagi kita menjaga keutuhan NKRI dari siapapun yang akan merongrong itu termasuk jihad fisabilillah. Karena ini juga tugas NU. Dari situ NU tidak pernah mempertentangkan antara agama dan negara. Dan di dalam NU dikenal dengan prinsip at-tawazun. Selain at-tawasud dan at-tasamuh. Apa itu at-tawazun? Menyeimbangkan antara dimensi duniawi ukhrawi, menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Termasuk di situ menyeimbangkan antara keislaman, keagamaan dan kebangsaan, keindonesiaan dan keislaman.
kuat Islamiyahnya, tapi tidak jelas watoniyahnya, itu juga bermasalah. Akhirnya menerjemahkan teks-teks keagamaan cenderung kaku. Tidak siap menerima perbedaan, tidak toleran terhadap perbedaan. Justru akan terjebak menjadikan agama sebagai komoditas. Bukan agama sebagai roh, bagaimana kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya dalam sejarah peradaban, kehidupan umat Islam dalam melihat agama dan negara, ini paling tidak ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama ada yang sering disebut dengan kelompok dependen. Apa itu kelompok dependen? Yang menghubungkan secara kuat, total antara agama dengan negara. Bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara telah diatur oleh agama. Oleh karena itu segala sesuatu yang menyangkut persoalan kehidupan bernegara dan berbangsa tidak boleh keluar dari pakem dan nomenklatur yang ada dalam agama. Namanya harus khilafah. Sistemnya harus secara formal menggunakan sistem ajaran Islam. Walaupun kemudian ketika ditarik ke sana, ini yang mau dipakai Islamnya yang menurut siap. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa Syiah. Kalau yang dipilih Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang mengikuti pandangan fikihnya Hanafi, Maliki, Hambali, apa Syafi'i. Ini problem yang juga tidak pernah selesai ketika itu diformalkan. Ada kelompok-kelompok seperti itu. Tapi ada juga yang menganggap bahwa ukuran hubungan antara agama dengan negara ini adalah independen. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak perlu diatur oleh agama, karena agama hanya mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Ini juga tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, dengan jiwa bangsa Indonesia, dan itu bukan perspektif pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama. Ini yang sering disebut dengan sekuler. Yang sekuler itu adalah fasluddin anid daulah, memisahkan antara agama dengan negara. Menghubungkan tanpa ada batas antara agama dengan negara itu juga tidak tepat. Karena ini masuk dalam kategori tatarruf tasadudi, ekstrim kanan. Sedikit-sedikit yang berbeda kafir. Kalau sudah kafir halal darahnya. Sedikit-sedikit bugot, boleh dirampas hartanya. Ya seperti paham-paham sebelah itu. Tapi memisahkan antara agama dengan negara, ini juga bukan pilihan yang tepat. Karena tidak memberi ruang kepada agama untuk menjadi inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang disebut dengan sekuler, tidak cocok dengan karakter keindonesiaan. Maka apa yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama, bukan dependen, bukan independen, tapi interdependen. Maksudnya apa? Hubungan antara agama dengan negara dianggap pada posisi hubungan simbiosis mutualisme. Agama butuh negara, negara butuh agama. Tetapi bagaimana format agama negara, bagaimana bentuk negara, tidak harus paten. Karena yang diambil adalah nilai-nilai universal dan substansinya, bukan lebih kepada tampilan dan casingnya. Makanya kalau meminjam istilahnya Gus Dur, dalam hubungan antara agama dan negara, orang NU itu tidak usah ruwet-ruwet dengan warnanya kutang. Tapi yang paling penting isinya kutang. Warnanya bagus, ada renda-rendanya, tapi kalau isinya lembek itu tidak menarik. Yang paling penting isinya apa Bu? Itu kata bapak-bapak, itu bukan kata saya. Artinya apa? Disebut di situ tabqa al-hukumah al-adilah wa in kanat kafiratan wa tafna al-hukumah adh-dhalimah wa in kanat muslimatan. Negara yang berbasis pada keadilan, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, memberikan perlindungan hak-hak sipil, memandang seluruh masyarakat dalam persamaan, dipandang di depan hukum, hak dan kewajibannya, memberikan advokasi kepada orang-orang yang lemah dan menindas terhadap orang-orang yang melakukan tirani, maka di situ akan tetap dijaga eksistensinya dan harus dipertahankan kelanjutannya, walaupun nomenklatur daripada negara itu tidak menggunakan nomenklatur keislaman. Namanya republik, namanya kaisar, namanya kerajaan, silahkan. Agama tidak usah masuk ke situ dari nomenklaturnya.
Tapi sebaliknya, wa tafna al-hukuma adz-dzalimah wa in kanat muslimatan. Kalau ada sistem negara yang tidak berbasis pada keadilan, tidak memberlakukan persamaan seluruh warga negara di depan hukum, tidak melakukan pembelaan kepada orang-orang kecil dan orang-orang tertindas, tidak menjamin pada kemakmuran dan kesejahteraan, maka itu harus diruntuhkan walau kanat muslimatan, walaupun namanya dengan nomenklatur keislaman, namanya imaroh, namanya imamah, namanya khilafah. Itu tidak perlu dipertahankan kalau isinya tirani dan tidak berbasis pada keadilan. Karena yang paling penting isinya bukan warnanya. Itu yang paling penting. Ini pandangan-pandangan keagamaan dalam Nahdlatul Ulama di dalam memandang hubungan antara agama dan negara. Maka dari itu yang tidak sesuai dengan ini tidak bisa tumbuh, tidak bisa dipertahankan sesuai dengan karakter keindonesiaan. Ada yang ingin mengimpor paham-paham kebangsaan yang dibawa dari Timur Tengah. Kita sebagai umat Islam tidak menyangkal Bapak Ibu, kalau kekhilafahan itu adalah sistem yang pernah ada dan berjaya, serta sistem yang sangat baik di dalam Islam. Tetapi harus dibatasi, baiknya di mana? Di situ dan pada saat itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu bagaimana kalau yang harus kita pegang adalah substansinya? Ini, saya contohkan botol ini. Ini ada botol dengan A, ada botol dengan A. Kalau kita sepakat yang kita jaga adalah air, bagaimana air ini tetap higienis, bagaimana air ini tetap bersih sehingga layak dan nyaman untuk dikonsumsi, maka yang penting bagaimana air ini aman, tidak peduli bingkisan dan kemasannya, bungkus dan kemasannya apa. Kalau kita bawa air di masyarakat yang suka pakai wadah dari botol, dari plastik, maka botol ini menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi air. Tapi kalau kemudian kita bawa ke masyarakat yang suka pakai wadah dari beling, maka dari kaca, gelas adalah tempat yang baik. Tapi kalau kita bawa ke masyarakat yang lebih suka menggunakan wadah dari tanah, maka kendi itu menjadi tempat yang paling nyaman bagi air. Bagaimana air yang ada dalam botol dimasukkan ke kendi, buka tutupnya, tuangkan airnya, tinggalkan botolnya, biarkan air nyaman di dalam kendi. Paham? Paham? Kita memandang hubungan antara agama dan negara diaktualisasikan pada periode awal Islam dengan bentuk khilafah Islamiyah. Tidak kita tolak pada masa awal Islam kalau khilafah Islamiyah adalah bentuk paling ideal pada zamannya, pada waktunya. Tapi kalau kemudian nilai-nilai tentang konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada pada sistem khilafah harus kita bawa ke Indonesia, di mana di Indonesia sudah ada kemasannya secara konstitusional, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka bagaimana cara menjaganya? Buka tutupnya, tuangkan airnya, tinggalkan botolnya, jangan masukkan air sak botol-botolnya ke dalam kendi, karena kendinya akan pecah sebab ada kemasan dalam kemasan. Paham? Mengerti? Berarti ambil ruh ajaran agamanya yang mengajarkan keadilan, al-musawa, egaliter, tanggung jawab daripada pemerintah terhadap umat adalah manutun bil maslahah. Bagaimana pengelolaan anggaran dalam perspektif pandangan para ulama, dalam fatwa-fatwa ulama, bagaimana pengelolaan uang negara dalam fikih, bagaimana melapisi perilaku-perilaku itu juga dengan tasawuf. Ambil substansi ajaran agamanya, tinggalkan wadahnya, masukkan ke Indonesia secara konstitusional sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ajaran-ajaran itu akan dikemas dalam produk perundang-undangan yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga prosesnya legal, egaliter, setelah dimasukkan tidak menimbulkan kegaduhan, tapi substansi daripada ajarannya menjadi roh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama terkait dengan hubungan antara agama dengan negara. Kalau kemudian mau dipindah lagi ke Malaysia, bagaimana? Ambil intisari ajaran agamanya,
tinggalkan NKRI-nya karena memang sudah bukan wilayah teritorialnya. Biarkan dikemas dengan sistem kerajaan yang ada di Malaysia. Mau dipindah ke Brunei bagaimana? Ambil lagi prinsip ajaran agamanya, tinggalkan kerajaan Malaysianya, biarkan dibungkus dengan kesultanan yang ada di Brunei. Disitulah justru kita menjadikan syariat dan ajaran Islam salihun likulli zamanin wa makanin, akan selalu tepat, bagus, pas ketika diterapkan dalam setiap tempat, situasi dan kondisi, dalam setiap perkembangan zaman. Allahumma salli ala Muhammad. Ini pandangan-pandangan kebangsaan dalam Nahdlatul Ulama. Makanya kalau ada yang kemudian akan menjadikan agama sebagai komoditas, mengatasnamakan agama kemudian menyanyiakan kemanusiaan, yang kemudian akan diterapkan dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara, itu tidak sesuai dengan manhaj kita, tidak sejalan dengan manhaj kita. Makanya kadang-kadang ada yang bertanya, Bapak Ibu, apa bedanya Nahdlatul Ulama dengan yang sebelah-sebelah itu? Mohon maaf, NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Disitulah aktualisasi, kontekstualisasi dan implementasi ajaran-ajaran agama tetap diupayakan untuk mengakomodasi dan menghargai kearifan-kearifan lokal. Karena NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Sehingga yang dipegang la yambaghi li ahadin al-khuruju min adatin nas ma lam takun fil haram. Tidak patut bagi setiap orang untuk keluar dari kebiasaan dan kebiasaan yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat selama itu bukan sesuatu yang haram. Apa yang terjadi di masyarakat kalau itu baik, walaupun tidak ketemu atau nyantolnya ke dalil baru tahta umumil adillah asyariyah, bukan langsung mendapatkan legalitas dari teks secara zahir, kita pertimbangkan aspek kemaslahatannya. Seperti itu. Lalu dengan yang kaku-kakuan, jangan yang ngamuan-ngamuan, itu bedanya apa? Mereka itu orang Islam yang kebetulan tinggal di Indo. Kalau NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam, sementara mereka adalah orang Islam yang kebetulan tinggal di Indo. Ya karena kebetulan tinggal di Indonesia, kadang-kadang sedikit-sedikit sistemnya yang mau dihancurin. Memangnya kalau kita punya gudang, di situ ada padinya sekian ratus ton, terus ada tikusnya ribuan, yang benar tikusnya diusir apa gudangnya dibakar? Tikusnya diusir apa gudangnya dibakar? Tikusnya yang diusir. Yang bermasalah yang diselesaikan. Bukan negara kesatuan Republik Indonesia yang kemudian akan dihancurkan. Nah, menjaga negara bagi Nahdlatul Ulama tidak kalah pentingnya dengan menjaga agama. Disinilah pemahaman-pemahaman keagamaan yang diajarkan di pesantren-pesantren itu juga beriringan dengan pemahaman-pemahaman tentang kebangsaan. Mereka tidak boleh hanya jago dalam satu sisi keagamaan saja, tapi tidak memahami bagaimana kebangsaan. Disitulah akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Maka yang terakhir, dengan himayatud din wa himayatud daulah, maka tugas Nahdlatul Ulama muaranya adalah himayatul ummah. Menjaga agama dan menjaga negara itu sebetulnya basisnya adalah untuk kemaslahatan umat. Karena umat tidak akan bisa baik kehidupannya, baik di dunia apalagi di akhirat, kalau keagamaannya tidak jelas dan negaranya kacau. Jadi bagi Nahdlatul Ulama, kenapa NKRI harga mati? Kenapa konstitusi tidak boleh dipertentangkan dengan agama? Bahkan makna filosofi PBNU yang tadi sudah disampaikan Kiai Nuril. P, apa tadi? Pancasila. B, Bhinneka Tunggal Ika. N, NKRI. U, Undang-Undang Dasar 45. Itu menandakan pola hubungan yang erat antara agama dengan negara, tetapi di situ tetap ada pada pola hubungan tauamani antara agama dan negara.
disejajarkan, dihubungkan seperti saudara kembar, atau pada pola hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling membutuhkan. Kenapa ini perlu untuk dijaga? Muaranya adalah himayatul ummah, menjaga ummah, membawa ummah pada kesejahteraan, tapi tidak sekedar pada kesejahteraan kehidupan di dunia, tapi juga jaminan keselamatan di akhir. Maka dalam rangka menjaga agama, konsentrasi program Nahdlatul Ulama diantaranya adalah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, baik yang dilaksanakan langsung oleh organisasi atau diselenggarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat, utamanya pesantren yang dari awalnya sebagai the base community education, pendidikan yang berbasis masyarakat, didirikan oleh masyarakat. Ketika itu pesantren sudah didirikan oleh kelompok masyarakat, maka di mana kontribusi dan peran Nahdlatul Ulama? Kontribusi dan peran Nahdlatul Ulama bukan kepada proses pendiriannya secara langsung, bukan kepada akuisisi kepemilikannya, karena itu sudah dimiliki oleh yayasan-yayasan dan keluarga-keluarga dari para masyayikh, maka NU akan masuk melalui sistem dan kurikulumnya. Disitulah kemudian ada lembaga perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang disebut dengan LPTNU. Khusus di dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, berdirilah universitas-universitas Nahdlatul Ulama di beberapa daerah, di beberapa tempat di Indonesia yang alhamdulillah pertumbuhannya sangat-sangat baik sekali di berbagai tempat. Tetapi tidak hanya UNU-UNU yang langsung ada di bawah Nahdlatul Ulama. Perguruan tinggi yang ada di pesantren, yang rata-rata pesantren-pesantren itu afiliasi paham keagamaan dan organisasinya kepada Nahdlatul Ulama dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka di situ masuk bagian daripada LPTNU, tetapi yang digarap adalah pengelolaan kurikulum sistem yang diterapkan supaya ada standarisasi sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama. Sehingga pesantren-pesantren itu memberikan pemahaman dan penguatan-penguatan keagamaan dan kebangsaan secara seimbang. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk di bidang aliyah ke bawah, SMA ke bawah, maka ada lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Di bidang dakwah ada lembaga dakwah Nahdlatul Ulama untuk merumuskan strategi-strategi dakwah, sekaligus juga melakukan pemetaan dan pendelegasian para dai sesuai dengan kapling dan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing yang dibutuhkan oleh lapisan masyarakat. Penguatan terhadap peran-peran pondok pesantren yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nahdlatul Ulama. Di NU kemudian ada RMI yang disebut dengan Rabithah Ma'ahid Islamiyah. Kemudian untuk mengkaji persoalan-persoalan keagamaan, bagaimana mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama yang universal dalam konteks keindonesiaan, menjawab problem-problem keumatan baik yang waqi'iyah, yang realistis terjadi di masyarakat, atau persoalan-persoalan konuniyah, persoalan-persoalan perundang-undangan, atau persoalan tema-tema penting yang dibahas dalam agama yang masuk dalam maudhu'iyah. Disitulah ada lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Maka peran-peran ini tidak ditinggalkan karena ini adalah tugas utama di dalam Nahdlatul Ulama. Tetapi untuk menopang bagaimana agama bisa berjalan dengan baik, tidak bisa dilepaskan dari kokohnya satu bangunan negara. Disitulah kemudian paham kebangsaan diajarkan di dalam Nahdlatul Ulama. Diperkuat dengan pemahaman wawasan kebangsaan yang disampaikan pada pelatihan-pelatihan kaderisasi. Ditanamkan sejak dari awal sampai pada tingkatan tertentu. Untuk menyangga kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama agar baik, maka ekonomi umat juga harus tertata dengan baik. Karena kefakiran akan cenderung membawa umat kepada kekufuran. Bagaimana NU juga berbicara, membahas, membuat program untuk menopang dan meningkatkan ekonomi keumatan. Kalau di antara umat ada yang menjadi nelayan, kemudian ada yang menjadi petani, maka didirikanlah lembaga penguatan pertanian Nahdlatul Ulama, ada lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama, juga ada bidang kelautan dan kemaritiman, dan pada bidang-bidang yang lain itu dalam rangka himayatul ummah. Tapi terlebih dahulu yang harus diselesaikan adalah bihimayatid din wa himayatid daulah.
Ini yang menjadi tugas Nahdlatul Ulama yang kemudian bisa kita bagi dengan pesantren-pesantren, dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Tujuan utamanya tidak lain adalah berlakunya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah di tengah-tengah masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan pondok pesantren Al-Islah, utamanya kiai kita, guru kita Kiai Usfuri Ansor, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan peran-peran keagamaan melalui bidang pendidikan dan dakwah, membawa umat ke mardhatillah, menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan berdirinya perguruan tinggi Islam Al-Islah, sehingga pesantren ini akan menjadi rujukan umat Islam khususnya yang ada di sekitar Kabupaten Subang, Jawa Barat dan umumnya di Indonesia, dan dengan ini akan menjadi bagian dari terus tegak dan eksistensinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama sampai pada akhir zaman, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian pengabdian kita kepada agama, bangsa dan negara. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang benar, hidayah dari Allah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Kalau ada yang salah, kekhilafan, kebodohan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.